Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Indira's Kitchen. Kali ini aku akan share lagi ide jualan seribuan cilok kuah kacang sukaan semua orang. Yang penasaran cara buatnya, yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil. Selanjutnya di sini aku siapkan 500 ml air, kemudian tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1 sendok teh garam, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini aku pakai Royco. Kemudian bisa kita aduk hingga tercampur rata dan kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Oke, ini sudah mendidih. Kemudian kita matikan api kompornya dan langsung kita tuang ke adonan tepungnya tadi. Ini bisa kalian tuang bertahap atau langsung dituang gini juga nggak apa-apa sih. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur dan kita aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 250 gram tepung tapioka. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Di sini aku aduk pakai sendok terlebih dahulu karena masih panas banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya mau aku uleni menggunakan tangan aja. Jadi untuk adonannya ini langsung kita uleni pakai tangan. Gini juga nggak apa-apa. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih atau kalian bisa juga menggunakan sarung tangan ya. Lalu kita tambahkan sisa tepung tapiokanya tadi dan kita uleni adonannya hingga kalis. Di sini harus hati-hati karena adonannya ini masih panas banget teman-teman. Jadi uleni perlahan aja seperti ini. Oke, ini adonannya sudah menyatu semuanya ya teman-teman dan juga sudah kalis. Tuh lihat teksturnya seperti ini ya. Selanjutnya kita ambil sedikit adonan. Di sini mau aku timbang ya teman-teman supaya nanti hasilnya sama. Jadi untuk beratnya ada 5 gram. Setelah ditimbang bisa kita bentuk bulat seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan. Kita buat sekali lagi. Di sini untuk berat adonannya ada 5 gram. Tapi kalau teman-teman nggak ada timbangan bisa juga dikira-kira aja ya. Karena ini mau dijual seribuan jadi emang ukurannya nggak terlalu besar teman-teman. Dan lakukan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya adonan ciloknya kita rebus di air yang setengah mendidih seperti ini. Dan untuk airnya ini sudah aku beri sedikit minyak goreng supaya nanti tidak lengket ya teman-teman. Ini kita aduk sebentar supaya bagian bawahnya juga tidak menempel. Ini emang belum matang teman-teman. Pokoknya kita tunggu aja nanti semuanya hingga mengapung ya. Nah, ini sudah mengapung semuanya dan juga sudah mendidih. Ini tandanya sudah matang teman-teman. Selanjutnya bisa langsung diangkat dan ditiriskan dan kita masukkan ke alat kukusan. Selanjutnya ciloknya bisa kita kukus sebentar aja, kurang lebih selama 15 menitan. Sambil menunggu kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku mau buat kuah kacangnya. Masukkan 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah digoreng, 5 siung bawang merah yang sudah digoreng, 4 buah kemiri yang sudah digoreng. Tambahkan 10 buah cabai merah keriting yang sudah digoreng. Kemudian semua bahannya ini bisa kita haluskan menggunakan chopper atau kalau mau bisa juga di blender ya. Cuma kalau mau di blender kalian tambahkan air lagi. Kalau pakai chopper ini aku haluskan seperti ini terlebih dahulu, nanti airnya aku masukkan belakangan. Nah, ini setelah aku chopper teman-teman dan sudah sedikit halus ya. Karena aku mau buat teksturnya lebih halus lagi, jadi aku tambahkan 200 ml air. Kemudian kita chopper kembali ya teman-teman. Oh ya, kalau mau pakai chopper emang hasilnya nanti nggak terlalu halus banget ya. Kalau mau hasil yang lebih halus lagi bisa kalian gunakan blender aja. Oke, ini setelah selesai aku chopper ya. Kemudian ini bisa kita masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak goreng dan juga minyaknya sudah panas ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan 100 ml minyak goreng ya teman-teman. Selanjutnya bumbunya bisa kita masak hingga matang. Di sini aku masaknya menggunakan api sedang. Nah, ini bumbunya sudah matang dan juga airnya sudah menyusut. Selanjutnya kita tambahkan 700 ml air sambil kita bersihkan sisa yang ada di choppernya tadi. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu kita tambahkan 35 gram gula jawa, tambahkan 1 sendok teh garam, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk,
Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Oh ya, di sini aku masaknya menggunakan api sedang ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan larutan air asam jawa. Kemudian bisa kita aduk sebentar hingga tercampur rata. Oh ya, hampir kelupaan teman-teman, tambahkan juga 5 lembar daun jeruk yang sudah dicuci bersih dan kita supek-supek seperti ini. Sebenarnya daun jeruknya bisa dimasukkan di awal tadi ya teman-teman. Terakhir bisa kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Dan kita aduk kembali hingga tercampur rata, lalu kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Karena ini masih terlalu cair banget dan kelamaan kalau menunggu hingga mengental dengan sendirinya, jadi di sini aku mau tambahkan larutan maizena. Di sini aku pakai 1 sendok makan maizena yang sudah dilarutkan dengan air ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata dan kita masak hingga matang sampai kuah kacangnya ini sedikit mengental ya teman-teman, jadi nggak terlalu cair banget nanti hasilnya. Oke, ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita balik lagi ke cilok yang sudah kita kukus sebelumnya, dan ini sudah 15 menit. Kita buka. Tuh, ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya untuk ciloknya ini bisa kita tusuk menggunakan tusukan sate. Dan karena mau dijual harga 1000-an per tusuk, jadi untuk satu tusukan sate aku isi dengan 5 pieces cilok ya teman-teman, karena ini ukurannya kecil-kecil. Nah seperti ini kita sisihkan. Kita lakukan sekali lagi ya. Untuk caranya masih sama, dari satu tusuk sate ini bisa kita isi dengan 5 pieces cilok. Nah hasilnya kayak gini ya, lakukan sampai selesai. Selanjutnya untuk cilok yang sudah kita buat sebelumnya bisa kita masukkan ke dalam kuah kacang seperti ini. Jadi pastikan setiap sisi cilok terbaluri dengan kuah kacangnya ya teman-teman. Nah kalau sudah bisa kita letakkan ke dalam suatu wadah, lakukan sampai semuanya selesai dibaluri dengan kuah kacang. Karena untuk konsumsi pribadi di rumah, jadi kuah kacangnya langsung aku tuang ke ciloknya seperti ini. Tapi kalau mau dijual bisa kalian pisah aja ya teman-teman. Jadi cilok yang sudah kita tusukin tadi kalian letakkan aja ke kukusan, dan kalau ada yang mau beli tinggal dimasukkan aja ke dalam plastik lalu disiram dengan kuah kacangnya. Yuk langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini rasanya enak banget. Tekstur ciloknya itu lembut dan juga kenyal, ditambah dengan kuah kacangnya yang bikin tambah nikmat. Pokoknya mantul banget deh ini untuk ide jualan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.